Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika terjadi kekeringan dan kelaparan hebat, Ishak bergumul. Ia berusaha mencari jalan keluar dan berencana pergi ke Mesir, karena menurutnya Mesir adalah negara yang besar. Namun Tuhan tahu apa yang ada di pikiran Ishak, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. 1 Tawarik 28 ayat 9. Itulah sebabnya Tuhan meminta Ishak agar tidak pergi ke Mesir tetapi ke Gerar, karena di tempat itu Tuhan akan memberkatinya, sama seperti yang Tuhan janjikan juga kepada Abraham. Kejadian 26 ayat yang ketiga, Aku akan menyertai engkau, kata Tuhan, dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, Ishak taat melakukan perintah Tuhan sehingga mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Seandainya dia tidak taat dan tetap pergi ke Mesir, dia mungkin tidak akan pernah mengalami mujizat itu. Apabila Tuhan memerintahkan sesuatu, pasti Tuhan punya rencana, dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Apa yang dilakukan Ishak sehingga ia mengalami kelimpahan meski di tengah kelaparan yang hebat? Dalam renungan sebelumnya, kita mengerti bahwa Ishak taat pada firman Tuhan sehingga ia mengalami kelimpahan dari Tuhan. Alasan yang kedua, karena Ishak menabur di saat krisis. Ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Meskipun di tengah krisis yang hebat, Ishak berani menabur dan akhirnya mengalami tuaian yang luar biasa. Bahkan dia menuai hingga 100 kali lipat ganda. Saudara, mungkinkah menabur di tengah penderitaan? Mungkinkah menabur di tengah-tengah kekurangan?
Secara logika hal itu mustahil. Tapi jangan lupa saudara, bagi Tuhan 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang lebih. Janda Sarfat hanya dengan segenggam tepung dan sedikit minyak, tapi ia berani menabur. Tepung dan minyak di rumahnya tidak habis di sepanjang musim kering itu. Pemazmur berkata dalam Mazmur 106 ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudaraku, firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk menabur supaya kita dapat menuai. Jika Ishak takut menabur, dia tidak akan pernah menuai dan tidak akan pernah mengalami berkat berkelimpahan itu. Karena itu ingatlah, milikilah ketaatan, jangan berhenti menabur. Percayalah, berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah ini. Berkat Tuhan di saat krisis, ketika Ishak menabur. Walaupun di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, di tengah penderitaan yang dialami pada waktu itu. Tuhan, terima kasih. Belajar dari Ishak, kami belajar untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin di antara kami bertanya, bagaimana kami dapat mengerti kehendak Tuhan? Terima kasih karena melalui firman Allah ini kami mengerti apa yang Tuhan inginkan supaya kami lakukan. Bapa, kami perlu memiliki ketaatan dan tidak berhenti menabur. Karena itulah syaratnya kami dapat menuai, kami dapat menikmati berkat yang Tuhan curahkan atas kehidupan kami. Dan ini bukan hanya berbicara mengenai materi, mengenai keuangan saja, tapi Engkau juga mengajar kami bahwa kesehatan itu juga menjadi berkat, kedamaian, ketenangan, sukacita dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus, semua berkat itu Engkau sediakan dan kami harus memiliki ketaatan dan juga ada harga yang harus kami bayar. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.